Oke, baik teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kali ini teman-teman saya selaku MC dan moderator dari kelompok manufaktur yang akan mempresentasikan mengenai tentang PT kami. Ya, oke, kita langsung bagikan layar saja ya teman-teman. Baik, teman-teman. Apakah sudah terlihat? Sorry, suaranya lagi kurang. Oke, sudah terlihat ya. Mengenai tentang modul manufaktur di Odoo, kita akan mempelajari nih tentang keistimewaan dan fitur utama modul manufaktur di Odoo, serta Odoo, keuntungan penggunaan dalam pengelolaan produksi. Iya. Oke, kemudian adalah pendahuluan dulu teman-teman. Di Odoo adalah platform manajemen bisnis yang menjadikan berbagai modul fungsional. Modul manufaktur di Odoo memungkinkan perusahaan untuk mengelola bahan baku, produksi, perancangan, dan pemantauan dalam efisiensi yang lebih tinggi tentunya. Terus, apa sih itu Odoo? Odoo adalah sebuah platform perangkat lunak sumber open source yang mendirikan berbagai modul bisnis yang dapat digunakan untuk mengelola berbagai aspek operasional perusahaan. Nah, teman-teman kita akan melanjut nih. Apa itu modul manufaktur di Odoo? Modul manufaktur di Odoo adalah komponen yang dirancang khusus untuk mengelola proses produksi dan industri manufaktur. Modul ini mencakup manajemen bahan baku, pengendalian produksi, perancangan produksi, pemantauan produksi, serta manajemen kualitas produksi. Kemudian, teman-teman kita harus mengetahui nih, fitur utama modul manufaktur di Odoo. Yang pertama adalah manajemen bahan baku, kemudian pengendalian produksi, serta perancangan produksi, dan pemantauan produksi, serta manajemen kualitas produksi. Oke, ada keuntungan nih teman-teman menggunakan modul manufaktur Odoo. Yang pertama tentunya adalah efisiensi. Odoo memungkinkan semua user untuk mengefisiensi penggunaannya dan memudahkan penggunaan dalam Odoo. Bahkan orang yang non-programming bisa melakukan implementasi di Odoo secara efisiensi. Kemudian yang kedua adalah pengelolaan produk yang sudah terintegrasi serta peningkatan kualitas produk. Oke, kemudian implementasi modul manufaktur Odoo. Yang pertama adalah persiapan implementasi, yang kedua adalah konfigurasi modul manufaktur serta pelatihan pengguna, teman-teman. Dan yang paling terakhir adalah peluncuran dan pemeliharaan sistem berkala. Oke, kemudian kita akan membahas mengenai tentang studi kasus penerapan modul manufaktur Odoo di perusahaan PT Asiarex. Perusahaan Asiarex adalah perusahaan manufaktur yang menggunakan modul manufaktur Odoo untuk meningkatkan efisiensi, kualitas, dan pengendalian produksi. Modul manufaktur Odoo mampu mengatasi berbagai tantangan yang dihadapi oleh perusahaan. Kemudian adalah job role karyawan kami, yaitu PT Asiarex. Yang pertama ada saya sendiri, CV145 Fikri Ardiansyah selaku staf IT, kemudian CV149 Intan Triwulandari sebagai staf IT yang kedua, kemudian CV126 Anisya Nasyos Khairina dengan manajer purchase, serta CV162 Marifatur Rohana dengan admin produksi, dan yang terakhir adalah CV139 Devia Wulandari dengan supervisor. Oke teman-teman,
kita sudah sampai nih di presentasi anggota. Yang pertama, saya sendiri, CP145, Fikri Riansyah, yang berperan sebagai staf IT. Oke teman-teman, apakah teman-teman sudah melihat tampilan layarnya? Coba ya, saya cek dulu bentar. Oke, sudah terlihat ya. Di sini kita perhatikan teman-teman, di sini ada nama, ada email, ada password, ada role, dan yang terakhir adalah job description. Seperti itu ya teman-teman. Kemudian kita langsung masuk nih ke bagian Odoo-nya teman-teman. Oke, sudah masuk ya. Nah, kenapa teman-teman saya sudah ngambil setting? Karena kita sudah akan men-setting beberapa user yang sudah kita sepakati sebelumnya. Sorry. Ini tandanya kemana ini? Kok nggak ada taskbar-nya? Oke, bentar ya. Oke. Ini ada yang salah nih. Ini taskbar-nya tidak muncul ya, teman-teman. Bentar. Tidak muncul. Nah, ini muncul, teman-teman. Wah, kegedean berarti ya. Oke, tidak masalah. Kita masuk ke general setting, kemudian kita masuk ke manager user ya teman-teman. Kita akan membuat para karyawan ini sudah terdaftar ya. PT Siarex, begitu ya. Nah, kemudian nanti sudah ada semuanya teman-teman. Ada Intan dan anggota yang sudah kita sebutkan tadi itu ya. Seperti ini. Never connected karena baru dibuat dan belum ada yang login. Kita lupakan bahwasannya ini sudah dibuat oleh saya sendiri. Kemudian kita masuk ke general setting teman-teman. Kita akan men-setting basicnya. Seperti yang pertama adalah purchase. Seperti ada purchase order approval, kemudian ada receipt reminder, bill control, dan masih banyak lagi teman-teman. Dari sini sudah saya sudah membuatkan sedemikian rupa. Kemudian kita masuk ke inventory teman-teman. Nah, inventory ada packaging, ada reception report, ada barcode scanner, dan ini sudah kita setting sedemikian rupa juga. Nah, seperti ini ya tampilannya kurang lebih. Oke. Storage location, ada storage kategori, dan banyak lagi lainnya. Kemudian kita masuk ke manufacturing, ada work order atau proses dari order teman-teman yang kita harus tahu. Ada beberapa nih step-stepnya, ada one step, ada two step, ada three step, itu banyak teman-teman. Ya, kemudian jadi kita bisa scroll ya? Enggak. Waduh. Oke, tidak masalah. Nah, ada planning teman-teman. Nah, mungkin yang terakhir adalah kita membuat discuss ya. Kenapa ini penting? Ini adalah wadah bagi kami untuk berkeluh kesah ketika memang ada salah satu anggota ataupun kelompok kami yang memang kesulitan dalam menjalankan tugasnya. Begitu ya teman-teman. Kita tulis saja manufaktur. Faktur 2 ya. Nomor berapa ya? Saya lupa. Oke, benar teman-teman, kelompok 2 berarti kita ya. Oke, kita create aja manufaktur 2. Nah, kita sudah masuk. Kemudian kita add di sini teman-teman. Kita langsung saja PT Siarex ya.
Nice, kayaknya udah mantap semua nih. Oke, kita akan undang semua orang yang berada di sini, teman-teman ya. Oke, kita invite to channel. Dengan logbooknya saya sudah buat grup discuss ya, seperti staff IT 1. Oke. Oke teman-teman, kita sudah sampai di staff IT dan memang sudah seperti itu aja tugasnya, kurang lebihnya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Nah teman-teman, sebelum kita melanjutkan ke teman-teman yang lainnya, setidaknya kita sudah mengetahui dasar manufaktur untuk PT ya teman-teman, sehingga ini bisa dibilang real case yang ada di perusahaan ya teman-teman. Oke, baik, selanjutnya saya akan dilanjutkan oleh teman-teman yang akan presentasi. Terima kasih. Baik, selanjutnya perkenalkan nama saya Intan Wulandari. Saya di sini berperan sebagai staff IT 2. Sebagai staff IT 2. Jadi kita langsung lanjut aja ke modulnya. Sini saya berperan sebagai staff IT 2. Itu dengan job description yaitu created BOM, bill of material, created workstation, dan create operation. Jadi kita langsung lanjut aja ke audionya. Pertama sebenarnya kita masuk ke ke akun yang sudah dibuat oleh staff IT 1. Ini langsung aja ke audionya udah masuk. Terus kita langsung lanjut ke manufaktur. Oke, jadi sebelum ke create bill of material, sebelumnya aku udah ngebuat produknya. Aku udah ngebuat produk dari yang dibutuhkan, yaitu yang dibutuhkan itu kita akan membuat ini. Jadi ini bill of materialnya. Di sini udah ada operationnya sama ada work center-nya. Jadi yang dibutuhin itu berarti produknya itu ada table, terus ada tabletop, table leg, bolt, screw, sama wood panel untuk membuat si tabletop. Oke, ini di sini aku udah ngebuat. Kita search aja kelompok 2. Nah, ini semua udah ada. Terus kita langsung lanjut aja, ini produk-produknya udah ada. Kita lanjut aja ke bill of material. Di sini aku juga udah ngebuat bill of materialnya. Jadi kalau misalkan kalian mau menambahkan bill of material baru, itu tinggal klik new aja. Ini buat kelompok 2. Jadi untuk bill of materialnya ini kita akan membuat 2 bill of material. Yang pertama itu untuk finish good dan satu lagi untuk work in process. Jadi untuk finish goodnya ini itu ada produknya itu table. Jadi untuk bill of materialnya untuk komponen untuk produk table ini, komponennya itu ada tabletop, table leg, bolt, sama screw. Sedangkan di table ini, untuk produk table ini membutuhkan tabletop. Sedangkan untuk tabletop itu membutuhkan wood panel. Jadi di bill of material ini kita buat itu untuk table dan juga tabletop. Untuk tabletop sendiri itu komponennya hanya wood panel. Oke, ini kita balik lagi ke ondonya. Tadi ini aku udah ini table. Oke, ini udah aku produknya table, produk variannya table dengan kuantitinya 1. Ini bisa diganti terserah kalian untuk jadi kuantiti ini menentukan nanti ketika kalian akan membuat produk tersebut itu apakah dengan kuantiti segini yang ada di sini, table topnya, table legnya 1, bolt dan screw-nya 4, itu tuh untuk berapa gitu. Misal kalau di sini aku buatnya ini untuk kuantiti 1 aja. Jadi dengan kuantiti komponen ini itu akan terbentuk cuman 1 table kayak gitu. Misal kalau kalian misalnya pengen 2, ini berarti bisa dikali 2, atau misalkan kalian pengen langsung bikin 10, itu bisa langsung dikali 10 aja kayak gitu. Tapi lebih baiknya 1 aja. Jadi nanti tapi di bagian manufakturnya kalian akan atur lagi sendiri kayak gitu. Ini untuk tabelnya dengan kuantitinya segini disesuaikan sama kebutuhannya. Terus ini yang tabletopnya itu hanya membutuhkan komponennya itu wood panel. Ini dengan butuhnya kuantiti 2. Jadi kita menggunakannya BOM type manufacture this product. Oke, ini kita lanjut. Di sini udah untuk bill of materialnya. Di sini sebagai staff IT 2 kita disuruh untuk
membuat work center. Jadi untuk work centernya di sini ada 3, yaitu cutting, assembly, and drill station, dan furnace. Itu work center ini adalah pekerjaan yang akan dilakukan untuk membuat produk tadi kayak gitu. Jadi untuk membuat produk tersebut ada work centernya dengan nama cutting, assembly, and drill station, dan juga furnace kayak gitu. Jadi langsung aja kita ke work centernya. Ini udah aku buat juga kelompok 2, jadi kalau kalian pengen buat baru tinggal new aja. Oke, ini kelompok 2, di sini udah ada cutting, assembly, and drill station, and furnace. Ini klik kita nih work centernya kita namain cutting sesuai dengan di sini work center namanya cutting. Terus ini tag-nya nggak usah. Terus alternative work centernya di sini tuh udah tersedia gitu teman-teman. Jadi kalian tinggal pilih aja. Ini kalau misalnya ini tadi aku udah ada ya, kita pilih cutting kayak gini. Terus kodenya ini disesuaikan sama kode aja biar memudahkan kalian untuk mencari work center punya kalian kayak gitu. Untuk working hour-nya itu standar 40 hari per minggu. Terus time efisiensinya itu 100%, kapasitinya 2, OEE targetnya itu 100%. Terus setup time-nya 30 menit, clean up time-nya 20 menit, dan cost per hour-nya itu 12.000 per work center. Kayak gitu. Jadi ini cost untuk harga cutting ini tuh 12.000 per work center kayak gitu. Dan untuk cutting disesuaikan aja sama data yang udah dibuat atau sudah diatur oleh kelompok kami. Jadi sini udah ada kode, terus work centernya, working hour-nya, terus time efficiency, capacity, OE targetnya, cost per hour-nya, time before prod, sama time after prod-nya kayak gitu. Terus ini juga sama, ini sama untuk bagian furnace, itu disesuaikan aja. Dan drill station di sini udah bisa nih tinggal diatur-atur aja sesuai dengan data yang sudah ada kayak gitu. Terus selanjutnya itu ada namanya adalah operation. Jadi di operation ini kita mau masukkan operation kita ke bill of material tadi. Jadi kalian bisa menggunakan menu ini operation, atau kalian bisa pada di bill of materialnya. Jadi di sini ada operationnya namanya apa, terus bill of materialnya yang mana. Itu disamain sama yang tadi. Di sini juga udah dibuat skenario-nya. Di sini operation untuk table itu ada cutting, manually assembly, sama finish, atau itu nama operationnya. Nah kan nama work centernya itu ada cutting, assembly, and drill station, dan furnace. Itu disesuaikan juga sama work center yang udah tadi kita buat. Jadi kita buat operation baru dengan work center yang sama, dengan bill of material yang udah kita buat juga. Terus ini untuk tabletopnya di operationnya cuma cutting, dan work centernya itu cutting dengan expected durationnya adalah 30 menit. Jadi di sini kita lihat lagi, di sini aku udah ke cutting dengan bill of material itu yang table. Di sini ini juga sama, ini udah disediain, jadi kalian tinggal pilih aja. Ini aku karena cutting, kita cutting, terus apply varian ini kalau misalnya punya varian ya. Terus di sini default duration-nya itu kita atur sesuai sama yang di sini 60 menit kayak gitu. Terus ini juga bisa diubah juga sesuai dengan keinginan kita juga. Di sini ada cutting, terus ini manual assembly, itu assembly and drill ya kan. Terus ini 60 menit. Ini untuk table. Di sini ada finish untuk table juga. Di sini work center-nya itu furnace dengan waktunya 60 menit. Terus ini untuk tabletopnya, di sini ada operation cutting dengan work center-nya cutting, dengan bill of material itu tabletop 2 kayak gitu. Atau dengan default duration-nya adalah 30 menit. Atau misal kalian lebih gampangnya lagi, kalau misal kalian nggak mau ke menu operation ini, kalian bisa langsung aja ke bill of material. Terus ini di sini udah ada menu operation juga. Jadi kalau misal kalian udah masukin di operation tadi, otomatis akan masuk ke dalam operation di bill of material ini. Jadi tapi kalau kalian mau langsung operationnya di sini bill of material itu bisa banget, tinggal tambahin add line aja. Nah di sini itu sama tampilannya sama yang tadi di operation menu sendiri, itu sama, kita tinggal masukin aja seperti itu.
Oke, mungkin dari staff IT 2 sekian. Mohon maaf bila ada kesalahan. Bisa dilanjut oleh staff selanjutnya. Terima kasih. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ma'rifatur Rohana, di sini berperan sebagai admin produksi. Untuk pertama-tama, untuk job desk dari admin produksi sendiri itu melakukan internal transfer dan juga start untuk order. Pertama-tama kita login ke Odo-nya dengan email yang sudah dibuatkan oleh staff IT. Oke, ini merupakan tampilan awal. Kemudian kita, karena kita akan melakukan internal transfer, pertama-tama kita buka ke modul inventory. Kemudian di menu operation, kita pilih menu transfer. Kemudian kita add new untuk membuat transfer baru. Untuk tipenya sendiri itu internal transfer. Untuk source location-nya itu WH stock. Kemudian untuk destination lokasinya itu WH pre-production. Oke, untuk beberapa produknya itu sesuai dengan skenario, yaitu yang pertama itu tabletop kelompok 2, kemudian yang kedua itu table leg kelompok 2, dan bolt, dan juga ada screw. Untuk pertama-tama kita masukkan satu-satu. Untuk tabletop yang pertama kita add line. Kemudian kita masukkan. Kemudian untuk produk yang kedua yaitu table leg. Kemudian untuk yang ketiga itu bolt. Kemudian yang terakhir itu screw. Untuk kuantitasnya sendiri, untuk tabletop dan table leg itu 1, dan bolt dan screw-nya itu 4. Oke, setelah dirasa sudah sesuai dengan yang sudah diperintahkan, kemudian pertama-tama kita mark space to. Kemudian untuk jumlahnya itu sudah sesuai, kemudian kita melakukan cek.
Baik, dikarenakan proses ini sudah selesai, kemudian kita akan melakukan proses pengembalian produk atau yang biasa dikenal dengan scrap. Dikarenakan terdapat barang yang rusak, kita berarti pergi ke sebentar. Untuk pertama-tama kita copy terlebih dahulu. Untuk pertama-tama kita pergi ke manufacturing order, kemudian kita cari data yang sudah kita buat tadi. Ini merupakan data yang sudah saya buat tadi. Kemudian kita buka. Kemudian karena kita akan melakukan ini, berarti kita pergi ke scrap. Kemudian untuk produknya sendiri kita klikkan table yang ini. Kemudian untuk kuantitasnya sendiri itu 1. Kemudian kita down. Oke, kemudian di sini ada muncul ini.
Ini merupakan data yang sudah kita buat. Kemudian untuk selanjutnya kita membuat manufacturing order kembali untuk mengganti tabel yang sudah kita buat tadi. Jadi kita klik new. Sebentar. Kita pilih manufacturing order, kita klik new. Kemudian untuk produknya itu tabletop. Sebentar ya teman-teman. Jadi untuk ininya itu 9 table kelompok 2. Kemudian di sini kita klik confirm. Oke, kemudian kita ulangi langkah yang seperti tadi. Kita down. Oke, setelah semuanya sudah dibuat, kemudian kita klik mark as done. Oke teman-teman, jadi ini job desk dari admin produksi itu sudah selesai. Untuk selanjutnya akan dilanjut oleh teman saya. Terima kasih. Oke, baik, saya Anissa Nausya Cerina dengan CP126 yang bertugas sebagai manajer purchase. Oke, langsung saja kita ke odonya. Nah, jika sudah ke odonya, maka tampilannya akan seperti ini. Lalu kita ke tombol menu, kita cari yang purchase. Lalu kita klik tombol new di sebelah kiri atas. Nah, jika sudah seperti ini, jika sudah tampilannya seperti ini, lalu kita isi vendornya. Kita cari wood corner. Jika sudah isi vendornya, maka kita akan isi produknya yang sudah ditentukan staff IT kita, yang sebelumnya sudah dibahas oleh rekan saya. Kita isi tabletop man 1. Nah, jika sudah diisi, maka dia akan muncul beberapa opsi. Lalu kita ganti kuantitinya menjadi 2. Lalu unit price-nya kita ganti 100.000. Ya, sudah 100.000, kita enter saja. Klik sembarang. Nah, maka dia akan jadi 200.000. Lalu jangan lupa pajaknya diskonnya atau pajak taksnya 11%. Nah, ini tidak usah kita ubah, kita hanya mengubah quantity dan unit price. Jika sudah seperti ini, kita confirm order. Jika sudah confirm order, lalu ini kita klik receive product. Nah, maka tampilannya akan seperti ini, yang ada RFQ yang ada yang sudah kita receive product. Nah, jika sudah tampilan seperti ini, lalu kita validate, kan sudah done nih, sudah ready. Jika sudah ready, kita klik validate, lalu kita apply.
maka statusnya berubah menjadi done. Yang tadinya jadi ready, lalu tampilannya akan menjadi done. Nah, jika statusnya sudah done, maka RFQ untuk tabel top dengan nomor order P00030 itu sudah selesai. Jika sudah selesai, maka akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, perkenalkan saya Devi Wulandari dengan CP139. Di sini saya berperan sebagai supervisor yang dimana job desk saya yaitu approve manufacturing order serta analisis manufacturing order. Di sini karena sebelumnya dokumen manufacturing order tersebut sudah di approve oleh produsen, maka langsung aja kita ke bagian analisis. Pertama kita masuk dulu ke aplikasi Odoo, kemudian kita pilih modul manufacturing. Selanjutnya kita pilih yang reporting, lalu klik yang manufacturing order. Nah, di sini sudah terlihat ada tampilan grafik dari report manufacturing order. Kemudian kita bisa menampilkan yang pivot table. Lalu kita bisa memilih measure-nya itu kita checklist yang produk quantity produce sama quantity to produce. Nah, di sini kita bisa melihat produk yang telah kita produksi itu produk quantity-nya berapa, quantity produce-nya berapa, sama quantity to produce-nya berapa. Lalu kita bisa download, klik yang download ini, kemudian jika sudah tampilannya akan seperti ini. Nah, ini bisa kita lihat tabel kelompok 2 ini adalah produk yang telah kita produksi. Selanjutnya kita kembali lagi ke tampilan grafik ini. Kemudian kita bisa pilih yang tabel kelompok 2 ini, bisa dilihat produksinya itu pada bulan November ada 2 barang. Kita bisa pilih yang reference WHMO 00101 ini telah terjadi scrap, yang artinya terdapat bahan yang dibuang atau sisa bahan hasil produksi yang akan diproses kembali. Untuk lokasinya itu virtual location, lalu statusnya itu sudah done. Nah, mungkin itu aja yang dapat saya sampaikan sebagai supervisor. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.